Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dika Januarti dari kelas 2C Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 430102200091. Di sini saya akan menafsirkan Quran Surat Al-Maidah ayat 8 sampai 11 yang menjelaskan tentang keharusan berlaku adil dalam bermuamalat, dalam menetapkan hukum, iman, dan amal saleh, menghapuskan segala pengaruh amal buruk, dari buku Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur yang karyanya yaitu Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu iqdilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Janganlah karena rasa permusuhanmu dengan suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada semua orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh bahwa mereka akan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan segala ayat kami, merekalah orang-orang yang menghuni jahim atau neraka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakafa aydiyahum kankum wattaqullaha walallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, hai semua orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dicurahkan kepadamu ketika suatu kaum berkehendak memanjangkan tangannya kepada dirimu untuk berbuat jahat, lalu Allah menghambat tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan kepada Allah lah semua orang yang beriman bertawakal. Tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran karena Allah. Hai semua orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang mempunyai kepribadian yang baik dan jiwa yang tinggi, yang mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Berlakulah ikhlas dalam segala amalan kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dalam amalan-amalan keduniaan maupun amalan keakhiratan. Ingatlah bahwa penyelesaian sesuatu amalan dengan sebaik-baiknya dan dengan ikhlas merupakan asas keberuntungan atau kesuksesan. Syuhada bil qist, menjadi saksi dengan adil atau melahirkan kebenaran dengan secara adil. Memperlihatkan mana yang hak atau benar di depan hakim dengan adil, tidak memihak karena kekerabatan, kekayaan, ataupun pengaruh atau kewibawaan, dan tidak menekankan karena kepapaan atau kemiskinan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah karena rasa permusuhan terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Janganlah karena didorong oleh rasa benci atau permusuhan kepada sesuatu golongan, kamu berlaku curang atau tidak memelihara keadilan. Mukmin yang benar tetap berlaku adil dan tetap menahan hawa nafsunya. Idulu wa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berlaku adillah kamu, karena adil itu jalan yang paling dekat dengan takwa. Tuhan menekankan lagi perintah berlaku adil. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Takutlah kepada siksa Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui segala perbuatanmu. Ingatlah bahwa Dia akan memberi balasan kepada kamu dengan seadil-adilnya atas kecuranganmu. Ayat ini dan ayat yang telah lalu dalam surat An-Nisa sama-sama mencegah sifat yang buruk, seperti menyembunyikan kesaksian dan menjadi saksi palsu yang jelas merupakan dosa berat. Wa'dallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada semua orang yang beriman dan mengerjakan semua amalan saleh, mereka diberi ampunan dan pahala yang besar. Allah telah berjanji kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh, adil dan takwa, bahwa mereka akan diberi ampunan dan pahala yang besar. Iman dan amalan saleh menghapuskan pengaruh-pengaruh dari amalan buruk pada jiwa dan sebaliknya, menyiapkan manusia ke alam kudus atau suci. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan semua orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang menghuni jahim atau neraka. Mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang diturunkan kepada para rasul maupun ayat-ayat yang merupakan hukum atau fenomena alam yang terdapat pada diri manusia, dan alam semesta itulah yang akan menghuni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yasbutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Hai orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkan atas kamu. Di antara nikmat-nikmat Allah itu adalah menolak rencana jahat dari musuhmu dan mengembalikan perbuatan jahat itu kepada mereka, sedangkan mereka berjumlah banyak dan mempunyai kekuatan yang cukup. Wattaqullaha wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan kepada Allah lah semua orang yang beriman bertawakal. Bertawakallah kepada Allah, hai segala manusia, hanya kepadanya semua orang mukmin bertawakal. Dan jangan kepada ketakutan dan keperkasaan, sebab turunnya ayat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa pada suatu ketika, Nabi berteduh di bawah sebatang pohon dengan menyangkutkan pandangnya di pohon itu. Dalam keadaan demikian, datanglah seorang musyrik dari belakang, lalu mengambil pedang dan menghunusnya untuk membunuh Nabi. Seketika Nabi memandangnya, dan tidak lama kemudian gugurlah pedang dari tangan orang tersebut karena gugup saat dipandang Nabi. Maka Nabi pun segera mengambil pedang orang itu, seraya berkata, "Siapa yang memelihara kamu dari pedang ini?" Dia menjawab, "Tidak ada seseorang pun." Nabi kemudian memanggil sahabat-sahabatnya serta melepaskan orang itu kembali ke kampungnya. Kesimpulan, dalam ayat ini Tuhan menyuruh kita berlaku adil dan bermuamalat baik terhadap kawan maupun lawan. Selain itu, Tuhan menerangkan janji baik kepada semua orang mukmin dan janji buruk kepada segenap orang kafir. Pada akhirnya Tuhan menjelaskan nikmatnya yang lengkap, yaitu melepaskan para mukmin dari musuh-musuhnya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.